segala sesuatu ada batasnya, ada ukurannya juga. Jika kamu tidak dihargai 1 kali, 2 kali, oke lah, mungkin tidak ada salahnya kamu terus di tempat itu dan berusaha memperbaiki keadaan. Tapi jika hal-hal baik dan perjuanganmu sekalipun telah kamu lakukan, masih saja tidak ada kata yang indah dari mereka, maka pergilah dan cari tempat yang bisa menghargaimu. Kamu spesial dan layak menerima pengakuan dan penghargaan. Jangan buang-buang waktu dan tenaga untuk membuat mereka semua suka padamu. Pergilah dan cari tempat baru. Adakah perasaan yang lebih buruk dari perasaan tidak diterima? Untuk kamu yang sedang merasa kecewa karena dirimu selalu dianggap remeh dan selalu tidak dihargai, dengarkan sampai selesai. Ini sangat cocok untukmu. Banyak orang menemukan kebahagiaan lewat membahagiakan orang lain. Bahkan tidak jarang seseorang tidak memikirkan dan tidak mementingkan dirinya sendiri hanya untuk membahagiakan orang lain. Hingga pada saat itu di mana kamu merasa sudah melakukan semuanya yang kamu bisa, memberikan semua yang kamu miliki, namun kamu tetap tidak dianggap dan dipinggirkan begitu saja. Bagaimana perasaanmu? Tentu tidak baik, karena jika kamu baik-baik saja, tidak mungkin kamu mendengarkan ini. Selama ini kamu sudah mati-matian hingga berani berkorban dan menanggung banyak resiko. Dari hal apapun, ada yang berjuang demi cinta tapi tak kunjung dihargai. Ada yang berjuang demi keluarga tapi tidak dihargai juga. Ada yang kerja keras di pekerjaan tapi lingkungan pekerjaan tidak menghargainya. Tidak ada satupun yang peduli. Jadi ada sebuah kisah. Ada seorang pemain biola yang sedang mengamen di stasiun bawah tanah di New York City. Kurang lebih selama 45 menitan. Beberapa orang berhenti, ada yang bertepuk tangan, dan ada juga yang memberikan uang. Hingga akhirnya dia berhasil mengumpulkan sekitar uang $30. Namun, tidak ada yang tahu bahwa seorang pengamen itu adalah Joshua Bell, salah satu pemain biola terbesar dan terbaik di dunia. Dan saat mengamen, sebenarnya Joshua Bell memainkan salah satu karyanya yang paling rumit. Dan fakta lainnya adalah 2 hari sebelum dia mengamen, dia akan mengisi pertunjukan di Boston, dan tiketnya sudah terjual habis dengan harga $100 per kursi. Jadi, eksperimen ini menunjukkan bahwa sesuatu yang baik, unik, spesial, atau luar biasa sekalipun tidak akan berharga di lingkungan yang biasa. Bahkan lebih sering diabaikan, diremehkan, hingga yang paling parah dihinakan. Jika kita melihat cerita tadi dan coba menerapkan pada masalahmu sekarang yang sering merasa tidak dihargai dan direndahkan, diremehkan selalu, mungkin bukan caramu atau kerja kerasmu yang salah atau yang kurang, tapi memang tempat di mana kamu berada sekarang yang tidak bisa menghargaimu, tidak berkualitas, atau tidak cocok denganmu. Dan ini disebabkan karena mereka tidak paham akan value-mu dan perjuanganmu. Jadi, jika kamu merasa lelah dan sudah cukup sabar untuk menahan semua ini, dan kini kamu merasa lelah, cobalah untuk pergi ke tempat di mana kamu dihargai. Jika kamu memperjuangkan cinta untuk seseorang tapi tidak dihargai, cobalah untuk pindah ke lain hati, karena mungkin saja di luar sana ada orang yang bisa lebih baik dan lebih bagus, dan bisa menghargai perasaan dan perjuanganmu. Jika kamu sudah kerja keras dan totalitas dalam bekerja, tapi tidak ada penghargaan atau kata terima kasih sekalipun datang padamu, cobalah untuk mencari pekerjaan yang lebih menghargaimu dan lingkungan pekerjaan yang support terhadapmu. Jika kamu memiliki lingkungan atau pertemanan yang toksik, tidak support padamu, cobalah untuk cari lingkungan baru yang Cobalah untuk mencari lingkungan baru atau pertemanan baru.
Tentu memang ini bisa jadi pilihan berat untukmu, karena sesuatu hal yang sudah kamu kerjakan lama, perjuangkan lama, hingga kenal lama, kini kamu harus meninggalkan begitu saja. Tapi inilah kehidupan, penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan terkadang ada risiko dan ada suatu hal yang pasti dikorbankan. Banyak orang-orang atau para tokoh besar yang awalnya dianggap remeh, tidak dihargai, hingga tidak diberi tempat, dan akhirnya dia sukses dan bisa dihargai di tempat yang tepat. Contohnya almarhum Bapak B.J. Habibie. Untuk sukses dan bisa meraih mimpi dan menggapai apa yang kita inginkan, tidak cukup dengan kerja keras atau perjuangan. Tempat, lingkungan, hingga pergaulan sangat berpengaruh juga. Seperti apapun kamu, jika kamu ada di pertemanan yang tidak produktif, kepintaranmu hanya akan menjadi bahan candaan mereka saja. Jangan sampai kita salah memilih tempat, pertemanan, dan pasangan. Karena sehebat apapun kamu, jika kamu berada di tempat yang salah, itu percuma saja. Kemampuan kamu, perjuangan kamu, hanya akan jadi bahan candaan atau olok-olokan saja. Dikatain, udah buat apa, capek-capek, tuh kan gagal, udah nyerah aja, buat apa sih ini, kita gak butuh. Ya kurang lebih itulah kata-kata yang pasti akan kamu dengarkan. Ya gitulah, kurang lebih itu kata-kata yang pasti akan kamu dengar. Dan masih banyak kata-kata yang sebenarnya itu mengisyaratkan bahwa ini bukan tempatmu, di sini kamu tidak dihargai. Hakikatnya beberapa orang tidak setia padamu. Mereka hanya setia pada kebutuhannya. Begitu kebutuhan mereka berubah, maka kesetiaan mereka akan berubah juga. Ingatlah, jika kamu ditolak, tidak dianggap dan direndahkan, maka kamu sedang disadarkan untuk hidup tanpa orang-orang seperti itu. Coba lihat kisah orang-orang sukses. Mereka semua pernah gagal, dan ketika mereka gagal, mereka selalu didampingi oleh orang-orang yang menghargai perjuangan mereka. Ketika gagal, mereka tetap disupport. Ingat juga, jangan jadi sok hebat dan dramatis untuk tetap bertahan di lingkungan yang toksik dan tidak menghargaimu. Percuma saja, sekeras apapun kamu berjuang, tetap tidak akan terketuk hati mereka. Karena memang pada dasarnya mereka tidak suka dan tidak menganggapmu, dan mungkin tidak mengharapkan keberadaanmu. Kamu harus berhenti melakukan sesuatu untuk orang lain yang mengharapkanmu melakukannya, tapi tidak menghargaimu. Kamu tidak bisa menerapkan dirimu dalam kesedihan, sedangkan kebahagiaan terus bagi orang lain. Kamu tidak bisa menempatkan dirimu dalam kesedihan selalu, sedangkan kebahagiaan terus diberikan untuk orang lain. Kita manusia memang makhluk sosial, dan berbuat baik tanpa mengharap imbalan memang baik. Tapi ingat, kita manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, bukan pula orang suci. Kita perlu penghargaan atau pengakuan dari orang lain terkadang, atau sekedar senyum dan kata terima kasih dan rasa hormat. Itu saja sudah cukup. Tapi jika itu saja kamu tidak dapatkan di lingkunganmu sekarang, maka mohon maaf, saya sarankan kamu untuk pergilah. Harus seimbang. Kalau orang lain bahagia, maka kamu juga layak dan harus bahagia. Tidak bisa kamu terus berkorban, sedangkan kamu ditinggal begitu saja setelah dimanfaatkan. Ingatlah bahwa tetap tinggal dalam situasi kamu tidak dihargai itu bukan sebuah kesetiaan, tapi itu cara bodoh untuk menghancurkan hatimu sendiri. Segala sesuatu ada batasnya, ada ukurannya juga. Jika kamu tidak dihargai 1 kali, 2 kali, oke lah, mungkin tidak ada salahnya kamu terus di tempat itu dan berusaha memperbaiki keadaan. Tapi jika hal-hal baik dan perjuanganmu sekalipun telah kamu lakukan, masih saja tidak ada kata yang indah dari mereka, maka pergilah dan cari tempat yang bisa menghargaimu. Kamu spesial dan layak menerima pengakuan dan penghargaan. Jangan buang-buang waktu dan tenaga untuk membuat mereka semua suka padamu.
pergilah dan cari tempat baru. Dunia ini luas, tapi ingat, pergilah dengan cara yang baik dan elegan, karena itu bisa membuat mereka sadar dan merasa akan berharganya dirimu setelah kamu pergi. Pesan dari saya adalah, banggalah dengan dirimu sendiri. Sekalipun tidak ada yang menghargaimu, itu tidak apa-apa. Kamu masih bisa menghargai dirimu sendiri dan